Karena gue tuh sebetulnya kalau setiap gue live, kalian ketiknya hal-hal yang sama. Hal gini gue kasih tahu ya, kalau ada yang komen bilang iyalah anaknya kayak gitu, nggak beda jauh sama emaknya. Memang kalian pernah ketemu video saya lagi mabok? Saya tanya, ada nggak tersebar luas video saya lagi mabok? Nggak ada. Memang kalian tahu masa muda saya waktu saya umur 16 tahun. Umur 16 tahun itu saya lagi sekolah di Muhammadiyah, deket rumah SMA. Terus saya pindah ke SMIP Rumah Gawita. Nggak ada saya minum, nggak ada saya mabok, nggak ada saya kabur dari rumah, nggak ada. Atau saya kabur dari tempat manapun, nggak ada. Jadi kalau kalian bilang, ya iyalah anaknya nyontoh emaknya, saya tidak pernah menyontohkan hal-hal yang buruk ke anak saya. Tidak ada tidak ada ibu manapun di dunia ini mencontohkan hal-hal yang buruk gitu. Kalau anak saya mau melakukan hal-hal yang ya kayak mabok, minum minuman keras, alkohol, boleh dibolehkan, tapi tunggu umurnya cukup. Kapankah umurnya cukup? 21 tahun. Gitu. Di negara manapun, mau di UK, mau di Amerika, mau di Eropa, umur 16 tahun itu tidak boleh mengakses yang namanya minum-minuman alkohol. Dan kalau misalkan ada yang bilang, tapi di situ banyak orang dewasa, pasti diawasi. Orang dewasanya gendeng berarti, kenapa anak itu dibiarkan sampai lunglai? Gitu, berarti yang dipertanyakan adalah orang dewasanya di situ kenapa tidak melarang, betul nggak? Malah direkam, sibuk direkam, disebarin gitu kan. Harusnya dilarang, apalagi orang dewasa itu kan pasti otaknya lebih jalan kan. Harusnya dilarang, jangan sampai itu terjadi gitu. Kalau ada yang klarifikasi, di situ ada orang dewasa kok, orang dewasanya harus dipertanyakan, dia waras atau tidak di sana. Kok anak di bawah umur? Kalau kalian ini kan yang nonton saya 3.500, pasti kalian punya kuota ya. Kalian cek aja di Google ya. Semua negara punya peraturan masing-masing untuk anak di bawah umur. Anak di bawah umur, apalagi di luar negeri, itu 21 tahun baru boleh minum alkohol. Gitu. Palingan kalau misalkan semua negara tuh beda-beda sih peraturannya ya. Semua negara beda-beda peraturannya. Tapi di Indonesia aja 21 tahun. Kalian cek aja di Google. Di luar negeri, di Eropa, nggak tahu 18 tahun, gue lupa, atau 20 tahun. Nggak ada 16 tahun itu dibiarkan sama orang dewasa untuk, kecuali dia hidup dengan keluarga yang Bronx, mak bapaknya pemabok, begajulan, mungkin masuk akal lah. Tapi kan mak bapaknya kagak ada yang begajulan, menunjukkan kalau di rumah menjadi seorang ibu, merawat anak, mendidik, memberikan kasih sayang, memberikan kebutuhan yang diinginkan gitu. Jadi kalau ada yang klarifikasi, entah dari keluarga, siapa tadi yang lo bilang? Marsupilami. Iya, keluarga Baby Hui itu yang selalu mensupport. Jadi gini, ada anak remaja yang memang selalu ingin didengarkan dan tidak mau disalahkan. Jadi apapun yang dia lakukan, walaupun salah, dia tidak boleh dilarang. Ada beberapa anak teenager yang melakukan hal seperti itu, banyak gitu. Nah mungkin salah satunya adalah terjadi di siapa? Apanya? Yang selalu mau dibenarkan. Terjadi di keluarga Baby Hui. Iya. Keluarga Baby Hui. Iya. Ya kan karena di sini nggak diajarkan. Di sini tidak diajarkan. Saya jujur ya, nih kalian pasti pasti kalian udah record, tapi minta tolong dengan recordan ini ya, membawa rezeki untuk kalian ya. Jangan diberikan judul yang aneh-aneh. Satu kali saya tahu ada judul yang aneh-aneh tentang recordan ini, mohon maaf kalau saya akan menghilangkan akun YouTube kalian. Ya saya udah bilang nih ya. Jadi kalau kalian mau rekam boleh, tapi sesuai dengan judul. Saya nggak mau dipotong-potong, saya nggak mau ya. Tahu kayak gitu mendingan gue ngomong di YouTube aja, biar gue yang dapat rezekinya ya. Jadi ya kalau ada yang, nih saya cerita tentang kehidupan saya ya. Saya itu baru minum alkohol itu usia 25 tahun. Waktu itu di Takigawa. Ya. Waktu itu ada yang namanya Takigawa Kemang. Itu juga gue disuruh minum sama almarhum Olga Saputra. Waktu itu gue minum sake, itu cuman segelas kecil ini. Itu usia 25 tahun. Tuh, 25 tahun ya.
Jadi kalau kalian bilang, iyalah ajaran maknya, mak mana? Ibu yang mana yang mengajarkan anaknya jadi hancur? Ibu yang mana? Nggak ada. Ibu yang mana? Gue tanya. Adiki dugem nggak bawa anaknya. Gue emang dugem, gue gotong-gotong anak gue ke klub. Enggak, gue dugem aja kan baru-baru berapa tahun ini aja. Ini juga udah nggak lagi capek. Ini aja gue udah gak pernah dugem. Udah ada kali. Kemarin gue cuma dugem di HW. Itu juga cuman Apaan 2 cuma jam. nyemil doang. Itu nggak dugem, itu makan. Dan itu bukan dugem karena di HW yang pokoknya semua HW itu ada cilok kesukaan gue sama cireng. Dan itu gue udah nggak bisa kena asap rokok sama sekali karena gue udah nggak ngerokok. Gue nge-vape aja nih satu ini nih bisa 1 minggu lebih baru habis. Gitu. Jadi gue tuh udah hidup sehat. Gitu. Dan kalau ada yang bilang iyalah nyontoh, ya kalau ada yang jelek ya jangan dicontoh. Itu. Dan gue tidak pernah mencontohkan bermabuk-mabuk ria di rumah. Nggak ada. Memang minuman gue banyak di rumah. Kalau kalian mau lihat minuman gue mahal semua. Ada yang 1 botol belinya 75 juta ada yang 1 botol harganya 100 juta gue punya di rumah. Tapi tidak gue ajarkan ke anak-anakku untuk minum. Nanti kalau mau minum, nah ada usianya 20 tahun, 21 tahun. Ketika dia udah bisa cari duit sendiri. Sama pun, begitupun gua 25 tahun tuh gue udah bisa mencari uang sendiri. Gue mencari uang sendiri tuh dari usia 21 tahun. Gue sudah tidak pernah minta uang lagi sama orang tua. Walaupun orang tua gue tuh berada. Kenapa? Karena gue ingin menunjukkan bahwa gue bisa sukses. Gitu. Ya, jadi gue itu minum alkohol tuh usia 25 tahun. Dan gue kalau minum, ya gue tidak pernah di depan anak-anak gue. Gitu. Gak pernah gue nyontohin ya. Di rumah ini, ketika gue sudah menginjak pagar masuk rumah, gue adalah seorang ibu. Gue adalah seorang ibu. No matter what kalian mau bilang apapun. Tapi ketika gue sudah masuk ke rumah, 1 jengkal, 1 telapak kaki gue masuk aja dari pagar, dari luar ke rumah, gue adalah seorang ibu. Gue adalah seorang ibu. Gue akan mencontohkan semua hal yang baik. Ya. Jadi tidak ada. Seorang ibu pelacur pun tidak ingin anaknya menjadi seorang pelacur. Seorang ibu pembunuh atau seorang ibu maling pun tidak akan mengajarkan anaknya maling sedari kecil. Gak ada. Di mana? Coba, ada nggak keturunan penjahat? Emaknya penjahat, bapaknya penjahat, anaknya penjahat juga. Ya mungkin beberapa ada, tapi itu mungkin yang udah keluarga yang udah Bronx banget kali, yang memang low pendidikan, yang memang nggak ada education ya, nggak ada educationnya gitu. Jadi kalian tuh kalau komen di TikTok, di Instagram, di YouTube, ya iyalah buah nggak jatuh dari pohonnya, apa nih? Buah nggak jatuh jauh dari pohonnya. Iya nggak ada, jatuhnya kejauhan. Buah nggak jauh dari pohonnya. Iya nggak ada. Pohon tidak akan mengajarkan buah untuk busuk, nggak ada. Makanya kan pohon tuh gimana sih biar pohonnya tumbuh bagus? Disiram, bener nggak? Dirawat, dikasih pupuk, gitu. Nggak ada. Kecuali gue di rumah jadi ibu yang liar. Bronx. Oh, minum mabok-mabokan di dalam rumah. Nah, mungkin gue akan terima kalian bisa bilang begitu, gitu. Tapi selama ini gue menjadi seorang ibu sudah 16 tahun berarti ya gue menjadi seorang ibu ya. Alhamdulillah, nggak pernah gue nyontohin di rumah yang buruk, nggak pernah. Nggak pernah. Tuh kalian happy kan dengar gue ngomong begini? Terus nurun ke siapa? Ya saya nggak tahu nurun ke siapa. Ya tanya karena selama anak saya yang sulung di rumah ya nggak begitu. Jadi saya nggak tahu. Coba kalian tanya sendiri ke orangnya. Turun dari mana? Karena keluarga saya pun nggak ada yang begitu. Kita tuh keluarga badungnya telat semua. Badungnya telat semua. Nggak ada yang badung sedari kecil, sedari dini tuh nggak ada. Gue SMP aja gue sekolah di mana? Sekolah di pesantren Gontor Mantingan Ngawi Jawa Timur. Kalian tanya aja, ada nggak siswi yang namanya Nikita Mirzani di Gontor Mantingan Ngawi? Pasti ada. Alumni situ pasti ada.
gitu. SMA gue sekolah di Muhammadiyah deket rumah di Binong Permai. Boleh sok silahkan tanya. Abis itu gue pindah ke SMIP Menggawita di Cikokol. Dan itu antar jemput, kalau nggak sama abang gue yang kandung nomor 1 yang namanya Edwin, atau nggak sama bapak gue. Jadi kalau dia nurunin siapa, gue nggak tahu. Kalau kalian tanya ke gue, ya gue nggak tahu. Nah kalau kalian lihat gue yang berpakaian seksi segala macam, ya gimana ya, gue public figure, apapun yang gue lakukan, apalagi gue punya sosial media, apapun yang gue lakukan pasti kalian tahu gitu. Dan gue kan open semua, Instagram nggak gue kunci, semua nggak gue kunci, semua bisa ditonton sama masyarakat gitu. Kalau kalian tolak ukurnya karena gue suka pakai baju seksi, ya gue suka pakai baju seksi tuh baru berapa tahun ini doang ya kan. Dan gue pakai baju seksi ya gimana ya Ya karena punya badan bagus. ya gue Dirawat. kalau kalian tanya bangga banget sih punya badannya bagus, ya gue bangga gitu, gue bangga. Gimana ya gue seneng aja dengan pencapaian gue yang punya anak 3 tapi badan gue nggak melar gitu. Dan kalau gue pakai bikini, pakai kancut doang, ya gue kan di kolam renang, gue kan di pantai gitu. Gue nggak pernah pakai BH doang atau kancut doang di rumah atau di jalanan atau pergi ke mall. Enggak ada, nggak pernah. Anak gua pun kalau mau pakai baju berenang ya di kolam berenang saat kita liburan ke pantai gitu. Nggak ada kucuk-kucuk gua mau ke mall gitu tiba-tiba gua pakai bikini, nggak ada. Ya kalau pakai baju kelihatan belahan tetenya, ya gimana, gua kan orang dewasa ya gitu. Nggak bisa dong gue selalu ngikutin kemauan netizen pakai baju tertutup apa segala macem. Nggak bisa, kan gue punya kehidupan juga gitu. Kalau kalian mau komentar ya silahkan gitu. Iya makanya gue tuh kadang suka enak deh orang ngomong buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ya kalau misalnya buahnya apel terus jatuhnya ke pohon duren itu udah beda sayang. Itu jauh. Itu baru lu bisa bilang buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, itu kejauhan. Jangan pada sok kenal makanya ngomong kayak gitu. Iya karena nurut ke emaknya. Iya. Emaknya nggak kayak begitu. Kayak kenal deket aja. Kayak kenal deket. friend ya. Itu sahabatan emang. Terus kalau ada seorang anak bilang semasa hidupnya tidak bahagia, semasa hidupnya yang tidak bahagia tuh yang mana? Bagian apa? Yang bagian mana? Yang bagian dia sudah jadi teenager dari umur 13 tahun sampai umur 16 tahun. Yang mana? Gitu, yang mana? Karena gue sudah menjadi seorang ibu yang berusaha yang terbaik gitu. Apapun yang anak gue minta, ya gue support kalau itu di hal-hal yang positif gitu. Anak gue yang sulung tuh ya main kuda, latihan kuda ya. Panah. Latihan kuda di tempat Nabila Syakib, panahan. Semua pokoknya kalau apapun yang hal positif mau mahal sampai ratusan juta juga gue beliin. Itu alat panahannya, itu harganya nggak main-main loh. Harganya tuh. Namanya ibu ya, apalagi kan gue nggak pernah panahan dulu. Zaman dulu mana ada sih panahan, mana ada sih Caranya congklak, berkuda mana ada sih, nggak ada. Makanya gue pengen ketika gue punya anak tuh ya, anak gue kalau bisa ya melakukan hal-hal sunnah Rasul, ya kan, panahan kan Rasul banget tuh kan, berkuda gitu. Gue pengen tuh anak-anak gue tuh bisa tercatat gitu namanya di negara gitu. Oh, mengharumkan negara, ikut lomba-lomba panahan, ikut lomba-lomba berkuda gitu. Gila ya, gue sama anak orang aja gue sayang. Kalian tahu nggak? Gue tuh punya anak asuh tuh, ya Allah, sayang aja. Selama ini tuh gue selalu ngomong sama mereka, jangan dikasih tahu ya, jangan dikasih tahu gitu. Kalau nggak mah mereka udah pada speak up kali, anak-anak asuh gue tuh. Apalagi kayak pesantren-pesantren, panti asuhan yang gue, aduh gue kalau ngomong gini nanti dibilang, aduh jumawa deh, aduh sombong deh, kayak gitu-gitu. Gitu gue sama anak orang aja gue, aduh gue sayang banget, apalagi sama anak sendiri. Bayangin aja, itu anak kalau gue pocelin,
udah habis sekali. Gak ada lah, gak ada. Kalau seorang ibu marah, apalagi single parent, ya semua ibu kayaknya di dunia ini pernah marah deh. Kayaknya bukan cuman gue deh. Kayaknya tuh seolah-olah tuh kayak cuman gue doang yang marah sama anaknya. Gue bingung. Kayaknya semua ibu di dunia ini pernah marah deh. Mak gue aja marah sama gue. Gue bukan ditabok lagi sama mak gue, dilempar pakai apa tuh yang buat ngerendam cucian? Ember. Sampai pecah di kepala gue. Biasa aja. Jolang. Biasa aja. Trauma apa? Trauma diapain? Kalau trauma itu nggak bersosialisasi sayang. Lah dia kan keluar. Trauma apa? Trauma apa? Kalian tuh jangan seolah-olah kayak 24 jam tinggal sama gue gitu. Sampai bisa mengarti-artikan hal-hal yang gue pun nggak tahu trauma apa. Nggak ada tuh anak perasaan di sini adem-adem aja. Trauma apa? Trauma apaan? Apa gue pasung? Ah? Oh iya, Gue apain kalau gue bingung kalau trauma tuh trauma gimana? Coba kasih tahu deh. Mungkin gue sebagai orang tua masih belum bisa jadi orang tua yang seutuhnya kali ya, mohon maaf ya. Tapi gue nggak pernah kayak gimana gitu. Dan kalau memang terjadi kekerasan itu anak kayaknya gue kan lebih sering di luar ya. Pintu rumah nih nggak pernah dikunci kalau pagi atau siang nih. Kan bisa kabur tuh ke polsek deket banget tuh. Kan gue udah tinggal di rumah ini 4 tahun. Pasti udah ada luka-luka lebam apa segala macam. Apalagi kan katanya dia suka live ya kan. Kalian lihat nggak lebam-lebam? Yang ada kalian lihat goresan di sini kan. Nah kalian tanya tuh dulu tuh sering nanya kan Mail ya. Ini kenapa kak? Kok ada goresan gitu kan. Dan dia nggak pernah mau jawab. Ya, itu jatuh dari lantai 3. Loncat saat gue lagi di Swiss. Gitu. Jadi gue tuh bingung kalau kalian ada yang ngomong ibu yang jahat gimana nih? Kalau gue jahat anak gue nggak ngapa-ngapain dong. Sekolah, les bahasa Inggris di Kemang, bimbel di Kemang, les piano, les panahan, kuda, les berkuda lah dia terus kan ini dance dia yang mau dance di gimnastik gancit. Kegiatan dia banyak. Kalau dia trauma atau dia pernah mengalami siksa, lah saat dia keluar les itu kan gak sama gue. Kan dia bisa ngomong ke orang-orang, mak gue begini, mak gue begitu. Kecuali dia didekem, dikurung, gak ada yang tahu kehidupan anak gue. Gak bisa kelihatan kamera, gak kelihatan siapa-siapa. Nah mungkin bisa jadi. Lah ini kan dia bersosialisasi. Setiap hari tuh dia pasti jadwal keluar rumah tuh ada. Entah dia gimnastik lah, dance apa? Iya Dance apa yang di gimnastik? Latihan dance dia. Gym. Iya Rockstar Gym yang Iya. digancit. Dia latihan dance pokoknya. Latihan dance, Berkuda. bimbel di Kemang. Bahasa Inggris, English First di IF Bintaro. Terus panahan di Itu markas Abri ini Ragunan. di Ragunan. Berkuda di tempatnya Nabila Sakib Depok. di Depok. Gimana? Kasih gue penjelasan. Trauma disiksa di bagian mana? Itu anak kan bukan Loli itu anak yang pinter. Dia IQ tertinggi di sekolahnya saat di Indonesia ya. Dia pasti kalau dia mendapatkan penyiksaan, dia udah ngoceh keluar atau enggak dia kabur ke polisi. Kan dia suka nonton tuh kadang-kadang di TV kan, anak dipukulin kabur ke kantor polisi. Ya kan gampang. Polsek di sini tinggal jalan kaki. Ya kan? Jadi kalian tuh jangan termakan oleh omongan anak kecil yang seolah-olah tidak pernah bahagia gitu. Dia bilang kan dia tidak pernah memilih dilahirkan dari rahim siapa. Emang gue milih anak mana yang mau gue masukin ke rahim? Enggak. Tapi harusnya bersyukur. Kenapa? Karena Allah meniupkan janin itu di perut gue. Makanya gue jaga. Coba kalau dia ada di rahim orang lain, mungkin pertama sudah digugurin. Kedua mungkin kehidupannya tidak sebagus ini. Ya kan bisa jadi ya. Ini bisa jadi. Ini. Ya. Terjamin hidupnya. Bisa jadi ya. Mungkin dia masuk ke rahim, mohon maaf ya,
pemulung atau dia masuk ke rahim dari keluarga yang kurang mampu. Ayo, beruntung dia masuk ke rahim gua. Kenapa? Gua tidak menggugurkan kandungan. Gua tidak pernah meminta bantuan kepada mantan-mantan suami gue untuk membesarkan anak, untuk menyekolahkan anak, untuk memberikan fasilitas. Loli dari kecil itu naiknya bisnis kelas. Si Aska aja sama Arkana pernah ngerasain ekonomi. Loli nggak pernah ekonomi kelas. Loli nggak pernah. Fotonya masih ada di handphone. Itu anak nomor 1 itu, aduh, Masya Allah banget. Nggak pernah naik ekonomi kelas. Nggak pernah dia ngerasain duduk di. Pernah Loli masuk ngerasain ekonomi kelas. Nggak pernah. Dia tuh anak paling beruntung karena jaraknya Loli sama Aska berapa tahun nih? Aska kan 9 tahun tahun ini. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5 tahun. 6 dong. 6 tahun. Jaraknya 6 tahun sama Aska. Jauh banget. Jadi dia tuh merasakan kasih sayang yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi gue bingung kalau nggak bahagia tuh gue sampai keliangan sendiri gitu. Nah, kalian jangan ngatain Mail babu. Mail bukan babu dan Mail nggak pernah terima uang dari gue. Kalaupun gue mau kasih Mail duit, yaitu karena dia misalkan Mail, gue lagi nggak bisa jemput Aska sekolah nih gitu, tolong ya jemputin pakai mobil ini misalkan di rumah. Nah dia jemput, ya sebagai tanda terima kasih kan, ya namanya manusia, dia udah ngeluarin waktu ya kan, ya gue kasih isi bensin, gue kasih jalan buat Mail nih buat pulang ya, naik Grab segala macem gitu. Ya mau 7 tahun kek, mau 6 tahun kek, terserah aja netizen ya. Pokoknya jaraknya anak pertama sama anak kedua itu jauh ya. Jadi anak gue yang pertama itu ya, itu merasakan kasih sayang yang begitu luar biasa. Apalagi dia cucu pertama satu-satunya perempuan. Wah semua sayang, semua sayang, gak ada yang gak sayang. Itu anak jatuh aja, duh, kalau bisa jangan lecet. Kalau bisa jangan lecet. Gitu. Jadi jangan pernah bilang tidak pernah memilih untuk dilahirkan dari rahim siapa. Memang betul. Mana ada sih anak bisa milih dilahirkan dari rahim siapa? Enggak. Cuman seberapa beruntungnya nanti itu anak yang ada di rahim seorang ibu. Ya apakah ibunya mau berusaha ya membesarkan anaknya, memberikan pendidikan yang baik, fasilitas yang baik, kehidupan yang baik. Nah, tinggal bagaimana seorang ibu ini aja yang merawat gitu. Kalau anak mah terima beres. Masuk ke perut, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, lahir. Ya, dari lahir, dirawat lagi, anak gue yang pertama itu ya, dia itu AC eksklusif sampai 2 tahun setengah. Tuh, saking gue sayangnya sama anak. Jemput aja, jemput. Kalian aja yang jemput, gue udah kirim tiket kok. Kalau lu aja yang jemput Randit, enak aja lu jemput anak lu, sopan kalau ngomong sama orang. Kalian aja yang jemput, kalian kan yang heboh, ya kalian yang jemput aja patungan gitu. Kalau saya sudah ngirimin tiket, gitu sudah ngirimin tiket semuanya, penjemputan apa segala macem, pokoknya dia naik pesawat dengan selamat pulang sampai Jakarta, udah dijemput lagi nanti di Jakarta. Jadi ngapain harus ke sana? Gitu. Kalau gimana ya ngomongnya, itulah makanya susah ya, soalnya generasi Z ya, Gen Z itu kita ngomel sedikit aja dibilangnya benci, kita ngomel sedikit aja dibilangnya marah, iPad diambil ngambek, handphone diambil ngambek gitu. 24 jam nongkrong nonton TV-nya diambil, remote-nya diumpetin, marah. Jadi bingung gitu. Kalau zaman sekarang punya anak nggak bisa marah, nggak boleh marah, harus diturutin aja. Mau itu yang baik ya, mau itu nggak baik harus turutin, nggak bisa. Kalau gue tetap menjunjung tinggi menjunjung tinggi bukan apa yang pernah orang tua gue lakukan ke gua
Kalau gue mah gitu, karena anaknya bapak gue jadi semua, nggak ada yang nggak jadi semua, dan tidak pernah menyusahkan orang lain, tidak pernah ada yang minta-minta, nggak pernah menyusahkan orang lain, pekerja keras semua gitu. Gak bisa, gue akan terapkan apa yang keluarga gue terapkan, dan itu akan gue terapkan juga ke anak gue. Mudah-mudahan nanti anak gue dewasa akan menerapkan hal yang sama. Itu aja sih, karena yang diterapkan itu tidak ada hal-hal yang negatif. Namanya anak masih sekolah, kewajibannya apa? Coba gue tanya, belajar kan? Ya udah belajar. Mau nonton TV, ada waktunya. Mau main gadget, ada waktunya. Apalagi gadget sekarang isinya cembewew semua kan, LGBT lah, cowok sama cowok pacaran lah, cewek sama cewek pacaran lah, ngerti nggak? Jadi semua di sini semua anak gua kalau mau main handphone itu ditungguin, mau main iPad ditungguin, nggak ada yang dilepas tuh, nggak ada. Nggak ada dilihat dipantau. Ini Aska, misalkan ini anak gue yang pertama ya, dia main handphone, yang sebelahnya gini, harus gini, kalau nggak boleh main handphone. Kadang di belakangnya Mau suka mau nggak suka terserah, gue mah nggak peduli orangnya. Lu mau main handphone boleh, tapi di sebelah harus ada orang gitu. Kalau misalkan gue lagi di rumah gitu, ya ada gue di sebelah, nggak bisa. Kalau nggak usah main, pilihannya begitu ya. Jadi kalian jangan underestimate gitu, kayak oh Nikita ibu yang jahat, kalau gue ibu yang jahat, gue tidak akan pernah melahirkan anak. Kalian paham ya? Kalau gue ibu yang jahat, ya gue ini melahirkan anak selalunya pas cerai kan. Kalau gue ibu yang jahat, tidak ada anak gue tiga-tiganya gue jadiin. Yang ada gue gugurin. Ngapain gue jadiin? Nyusahin kan. Nah, gue memilih untuk membesarkan sendiri. Kalau kalian menuduh gue ibu yang jahat, ya ibu yang tidak peduli, gue tidak akan membesarkan anak gue sedari kandungan ya, sedari kandungan. Kalian tuh kalau ngetik tuh coba dipikir, sebenci-bencinya kalian sama saya, ya jangan juga kalian otaknya lost gitu. Memang saya 3 anak saya, memang saya minta sama mantan suami, ada nggak saya minta? Nggak ada. Sampai sekarang saya bisa membuktikan bahwa semua ketiga anak-anak saya biayai dengan uang saya sendiri. Gitu. Ya. Ini saya sekali aja ya ngomong ya. Jadi kalau kalian nanti saya live lagi, "Kak ini gimana Kak? Kok ini begini?" Udah nggak usah ditanya lagi ya. Udah nggak ada pembahasan. Karena saya sebagai seorang ibu sudah menjalankan tugas saya sebagai seorang ibu, ya. Saya menjalankan tugas saya sebagai seorang ibu dengan semampu saya. Kalau masih ada kurangnya, saya minta maaf. Karena saya pengen semua anak-anak saya jadi anak-anak yang bisa membanggakan untuk dirinya sendiri. Untuk saya kalau bisa, mudah-mudahan amin ya. Dan untuk orang-orang di sekitar. Kalau ADA, dia kan pernah bilang, gue itu kesini hasil dari live. Ya, hasil dari live katanya. Anak saya itu, live itu tidak pernah bisa menjual lebih dari 30 paket. Ya, atau enggak kadang-kadang cuma 10, kadang-kadang cuma 15 gitu. Kalau dia bilang dia berangkat ke sana karena dari uang live, tidak ada. Nggak bisa uang live dia itu sampai 2 miliar, nggak ada. Ada kok kita itunya, datanya. Ada datanya. Sehari bisa live berapa, dan dia live itu bukan 24 jam. Dan kalau saya suruh dia live, saya mengajarkan dia, nih kalau mau jadi pengusaha, nih kalau kamu mau tahu susahnya cari uang. Dia mah live paling berapa? Sejam. Nggak pernah 24 jam, 2 jam aja nggak pernah. Jadi jangan seperti teraniaya. Itu mah untuk uang visanya dia doang. Lah dia tidak dikalkulasikan, akumulatif ya namanya. Iya, diakumulatif. Tidak diakumulatif dari usia di kandungan sampai 16 tahun. Kalau dia membanggakan hasil dari live-nya. Tidak sebanding, saya punya datanya. Dan dia itu live itu baru tahun kemarin
di bulan apa? Awal dia live. Kan lu Oktober. Enggak. Pas gue di Penjerong. Iya, itu Oktober. Ya. Pas saya di Penjerong dia mulai live. Oktober tahun lalu, Berarti 2022. cuman Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Iya. Cuma 5 bulan. Live sehari 1 jam. 1 jam. 1 jam. 1 jam. Kalau dia mau 2 jam itu kadang-kadang kalau dia lagi mau ngebaikin saya. Kadang-kadang, Ami aku mau live. Oh ya silakan, bagus dong. Gue merasa seneng daripada dia 24 jam duduk di ruang tamu cuma nonton TV. Lebih baik dia bantu orang tuanya. Dan anak saya nggak saya suruh jualan di jalan. Anak saya suruh jualan di rumah. Ada AC. Itu kalau orang tua marah, wajar kan saya marahin anak saya, bukan anak tetangga. Iya. Kan wajar kalau saya ngemarahin anak saya, lah itu kan anak saya sendiri. Ya wajar dong. Saya marahin anak saya. Kalau saya marahnya emosi lewat message, ya namanya emosi sesaat. Namanya emosi seorang orang tua yang udah nggak tahu lagi ini mau bagaimana sih sebetulnya ini anak gitu. Gitu. Jadi jangan ya anaknya disuruh kerja. Kalian lihat noh di jalanan. Banyak anak yang kurang mampu ngebantuin ibunya jualan gorengan sampai larut malam. Itu kalian gak kasihan? Gak kasihan kalian? Tuh kalau gue keluar lewat lampu merah aja, itu ada anak kecil umur 6 tahun duduk aja. No, jualan apa? Kacang rebus. Nih gue kan rumahnya di Petukangan. Ya, kalian kalau nggak percaya, ada tuh malam-malam anak-anak di situ. Lah ini dia live cuman di rumah, seolah-olah kayak disiksa. Kayak mana? Terus satu lagi nih sebelum gue tutup wabillahi taufik walidayah ya, sebelum gue wabillahi taufik walidayah, gue kasih tahu lagi satu lagi ya. Kalau kalian lihat ya anak gue live, jangan kalian support dengan kehalusinasiannya. Kenapa gue ngomong kehalusinasiannya? Bukan gue menjelekkan anak gue, tidak. Tapi anak itu masih SMA, belum kuliah. Ya, jangan kalian ya semangat ya cari kampusnya, semangatnya cari universitinya. Jangan. Makin kalian gituin, makin itu anak besar kepala. Ya jangan. Harusnya kalian kan kepo ya. Harusnya kalian nasehatin, apalagi kalian seorang ibu atau kalian punya keponakan lah atau apa, terserah deh gitu, bilangin gitu. Bilangin gitu, apalagi kan sama keluarga apa tadi namanya? Keluarga Baby Hui. Baby Hui. Bilangin juga, jangan juga ngarang-ngarang gitu. Bilang video call saya, bilang kenal. Kalau orang kenal sama saya pasti. Siapa yang nggak kenal sama saya? Bukan saya sombong. Mungkin kenalnya adalah kenalnya saya as a celebrity. Mungkin ya. Tapi kalau kenal gitu kayak kita ngobrol personal gitu, enggak. Gitu. Ya, dan saya tahu juga itu anak saya ada di sana dari pihak kepolisian yang ada di UK. Dari social service yang memberitahu saya, bukan keluarga tersebut yang memberitahu saya gitu. Saya punya semua buktinya, tapi nanti ketika waktunya sudah cukup, waktunya udah pas, nanti saya akan kasih tahu semua gitu. Sekarang biarkan dia menikmati kehidupannya yang bebas. Mungkin di sini dikekang. Kalau dikekang memang, tapi dikekang bukan dikekang tidak boleh keluar. Dia masih bisa melakukan aktivitas. Temennya aja ada yang nginep. Berapa kali? Temennya tuh sering nginep di sini. Gitu. Pacaran aja dibolehin, ya kan? Terakhir pacaran sama anak siapa? Tahu dong, ya kan? Memang ada saya larang? Tidak. Tapi pacarannya harus ditungguin.
gitu. Mungkin maunya dilepas, nggak dijaga. Oh nggak bisa, kalau gitu ya jangan jadi anak saya. Itu karena anak saya semuanya sama, yang saya lakukan sama. Aska pun masih, laki-laki pun umur segini, udah mau 9 tahun pun, kalau mau pergi les ya ditemenin, nggak boleh sendiri. Pertama takut kenapa-napa, nanti dia gimana. Kalau ada yang nemenin kan, kalau misalkan dia mau jajan, mau apa, saya tinggal transfer gitu. Nggak bisa. Kalau nggak mau diatur, ya jangan jadi anak saya. Kalau mau jadi anak saya, ya siap dengan konsekuensinya. Peraturan di rumah ini ada peraturan. Di rumah tetangga sebelah juga punya peraturan. Di rumah kalian juga pasti punya peraturan. Kita semua punya peraturan di rumah masing-masing gitu. Ya peraturan di rumah saya, kalau masih anak di bawah umur, masih sekolah, tidur jam 9 malam. Nonton TV itu kapan sih? Kalau di rumah ini nonton TV-nya Sabtu dan Minggu, itu juga dalam pengawasan. Boleh main handphone nggak? Justru boleh, tapi harus dijagain. Gitu. Apalagi kan sekarang mengakses TikTok, LGBT udah bebas, cewek sama cewek pacaran udah dipertontonkan, cowok sama cowok pacaran dipertontonkan. Gue nggak mau dong. Nauzubillah min zalik kan. Jangan sampai gitu. Jadi semuanya harus kita sortir. Harus disortir. Loli, anak gue yang pertama mau nonton film yang ada cium-ciuman ya. Oh, harus sama ibunya. Nggak boleh. Dan kalau abis nonton pasti dikasih tahu, nih kalau kamu pergaulan bebas, kamu akan hamil di luar nikah. Umur kamu belum cukup untuk mengandung seorang anak di perut. Nanti yang ada apa? Rahim kamu rusak. Kamu belum tahu cara merawat anak. Gitu, nggak bisa. Di sini tuh peraturannya super ketat, nggak bisa. Senin, Jumat sekolah, habis sekolah les, melakukan aktivitas yang positif. Ada panahan, antar sama supir. Kadang-kadang kan Mail nih, gue suruh nganterin nih, jagain. Kalau pembantu gue di rumah lagi pada nggak bisa. Jangankan anak gue yang pertama, anak gue yang kedua pun masih dijaga sama Mail. Nggak bisa, ya. Oke. Ya, jadi kalau kalian mau bully saya, nggak apa-apa, bully aja. Tapi jangan bilang saya ibu yang jahat, karena itu kan akan jadi nanti ketika anak saya udah besar nih yang cowok, dia akan melihat gitu. Jangan ya, karena saya bukan ibu yang jahat. Kalau saya ibu yang jahat, saya lebih memilih tidak mempunyai anak. Gitu. Saya lebih memilih untuk menggugurkan, seperti ibu-ibu di luar sana. Gak mau saya dibilang begitu. Sakit banget kalau saya dibilang begitu. Karena kalian gak tahu bagaimana saya merawat anak saya seorang diri. Nah, kalau anak saya yang pertama itu masih beruntung. Kenapa? Karena masih ada nenek sama kakeknya. Anak saya yang kedua, ketiga, gak ada nenek kakeknya sudah. Ibu bapak saya sudah almarhum. Gitu. Jadi kalian mau bully saya apapun terserah, silakan. Tapi jangan kalian bilang saya ibu yang jahat. Jangan. Ya. Karena saya bukan ibu yang jahat. Saya sama anak orang aja saya sayang. Apalagi sama anak sendiri. Gak ada namanya orang tua mau jerumusin anak, itu gak ada. Jadi sekali lagi saya mau kasih tahu ke kalian ya. Saya gak mau dibilang ibu yang jahat. Ya, kalian bilang aja saya yang lain, terserah deh, tukang ribut kek, huru hara kek, nggak apa-apa. Tapi kalau bilang saya ibu yang jahat, saya sedih, gitu. Karena perjuangan saya untuk membesarkan anak-anak saya itu tidak mudah. Saya sendiri. Beruntungnya saya adalah saya tidak dibuat jatuh miskin. Jangan sampai, nauzubillah, jangan sampai. Gitu. Beruntungnya saya adalah setiap tahun selalu ada peningkatan ya.
Setiap tahun selalu ada peningkatan. Beruntungnya saya. Bayangin kalau saya tiba-tiba, aduh, nauzubillah, jangan sampai deh. Gue nggak mau masuk ke pikiran gue karena nggak mau gue, ya. Jadi sekali lagi, tolong buat kalian semua ya, jangan bilang saya ibu yang jahat gitu. Karena saya sudah berusaha menjadi ibu yang baik untuk anak-anak saya, menjadi ibu yang pendengar yang baik untuk anak-anak saya gitu. Bahkan saya memposisikan kadang-kadang menjadi teman untuk mereka gitu. Jadi ya udah, itu aja. Ya, kalau terus satu lagi ya, untuk anak saya yang sulung ya, kalau kamu mau menjelekkan ibu kamu silahkan, tapi jangan pernah membawa bapak kandung kamu, keluarga saya, jangan, karena mereka tidak pernah ada urusannya. Mereka selalu memberikan kasih sayang yang luar biasa buat kamu. Ya, jangan ya. Kalau kamu mau menyerang saya, serang saya saja. Ya, jangan dibawa-bawa keluarga, kasihan. Apalagi yang keluarga saya mana pernah sih pansos. Kalian nggak akan pernah nemu keluarga saya siapa, karena mereka nggak pernah pansos, nggak pernah ikut campur gitu. Beda dengan saya. Jadi jangan dibawa-bawa ya sayangnya. Jadi kalau kamu mau benci sama saya, benci sayanya saja. Jangan dibawa ayah kandungnya, kasihan. Gitu, walaupun dia tidak pernah memberikan nafkah sebagai seorang ayah, tidak masalah juga buat saya. Tapi saya punya hubungan yang sangat baik dengan beliau. Gitu, jangan dibawa. Kedua, jangan dibawa keluarga. Jangan dibilang keluarga toksik. Keluarga kita nggak ada yang toksik sayang. Keluarga kita pendidikan semua, ya. Dan sampai detik ini pun keluarga saya nggak mau speak up karena mereka memang tidak familiar dengan kamera, gitu. Tapi mereka pasti sedih, gitu. Karena dibawa-bawa sama anak underage lagi, di bawah umur yang hidupnya selalu bahagia, tapi dibilangnya nggak bahagia, ya. Pokoknya damai aja di sana. Kalau memang pengen bebas, nikmati kebebasan kamu. Tapi ingat, kamu seorang perempuan. Perempuan itu banyak ruginya. Pertama, kalau kamu kenapa-napa, keperawanan kamu bisa hilang. Kedua, kamu sudah bisa mengandung karena kamu sudah akhir balik, sudah menstruasi. Itu aja yang dijaga. Karena Mimi tidak pernah, di keluarga itu tidak ada yang hamil di luar nikah. Kita menikah dulu, baru hilang perawannya. Gitu, baru setelah itu mengandung. Nggak ada mengandung dulu baru menikah. Sebetulnya tidak ada masalah ya, karena banyak. Tapi jangan sampai itu terjadi sama keluarga kita, karena tidak ada yang mengajarkan di keluarga kita seperti itu, gitu ya. Oke. Nah, sekarang aku mau tidur karena besok pagi aku mau boxing, mau ke lokasi syuting. Ya, itu aja. Pokoknya buat yang ngerekam, mudah-mudahan yang ngerekam otaknya jalan, tidak dipotong, tidak kasih judul yang macam-macam. Karena tadi saya sudah peringatkan, kalau ada judul yang macam-macam, mohon maaf kalau saya menghancurkan rezeki kalian. Karena kalian pun nggak mudeng dikasih taunya gitu ya. Oke, kalau gitu. Bye-bye.